Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Salmaisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi paralel memory model. Jadi, paralel memory model ini memiliki 3 jenis model yang umum. Yang paling dikenal, yang pertama itu adalah shared memory model. Yang kedua itu ada distributed memory model, dan yang ketiga itu ada hybrid memory model. Langsung saja kita ke jenis yang pertama, yaitu shared memory model. Nah, shared memory model ini merupakan jenis memori paralel di mana semua core itu berbagi pada memori yang sama. Jadi, dalam satu perangkat terdapat satu memori shared di mana semua core itu masuk ke dalam si shared memory ini. Jadi memori shared ini tuh mencakup seluruh core yang ada dalam. Secara arsitektur HPC, memori ini tersedia dalam satu node. Di dalam satu node ada satu memori shared yang berisi seluruh core. Nah, ketika ada perubahan yang terjadi pada memori, pada shared memory akan terlihat oleh seluruh prosesor. Jadi ketika ada perubahan pada satu prosesor, maka prosesor lain itu juga akan ikut berubah, juga akan melihat perubahan yang terjadi. Contohnya, di sini kita analogikan suatu pekerjaan, yaitu pekerjaan memotong rumput, di mana halaman rumput ini diposisikan sebagai memori, sebagai shared memorinya, lalu para pekerjanya ini sebagai cores atau intinya. Nah, ketika semua pekerja mengerjakan pekerjaan yang sama dalam satu halaman, itu artinya mereka berbagi memori yang sama. Jadi, semua pekerja itu mengerjakan satu halaman yang sama. Jadi, misal ada dua pekerja, pekerja satu dan pekerja dua. Pekerja satu melakukan perubahan pada pekerjaannya, maka pekerja dua ini juga akan melihat juga ada perubahan yang dalam pekerjaannya, karena mereka mengerjakan pekerjaan yang sama seperti pengertian di sini. Ya, perubahan yang terjadi pada memori akan terlihat pada semua prosesor. Jadi, kita satu mengalami perubahan, maka yang lain juga akan ikut mengalami perubahan. Nah, mereka ada pada memori yang sama. Itu shared memory. Keuntungan dan kekurangan dari shared memory, dari model shared memory. Keuntungannya apa? Keuntungannya dapat berbagi data dengan cepat. Jadi karena semua cores ada di dalam satu memory shared, maka ketika ingin bertukar data, ketika ingin berkomunikasi, ketika ingin berbagi data, prosesnya itu akan jauh lebih cepat karena tempatnya sama, berada dalam satu tempat dan satu muka, yang artinya pula berarti saling berdekatan. Maka ketika ingin berbagi data, prosesnya akan jauh lebih cepat. Kekurangannya apa? Kekurangannya ketika ingin menambahkan banyak prosesor, ketika ingin menambahkan lebih banyak lagi prosesor, ini akan berakibat pada kinerja memori. Akan ada masalah pada memorinya karena terlalu banyak yang ditampung sama si memorinya. Selanjutnya jenis yang kedua adalah distributed memory model. Nah, distributed memory model ini merupakan model memori yang mana setiap core itu memiliki memori tersendiri. Jadi kalau yang sebelumnya itu semua core ada dalam satu memori, kalau ini setiap core punya memorinya sendiri. Gitu. Jadi prosesor itu berbagi memori melalui koneksi jaringan atau protokol komunikasi seperti MPI. Jadi kayak mereka ini saling terhubung melalui sebuah koneksi jaringan. Setiap memori ini tuh terhubung melalui koneksi jaringan. Nah, ketika ada perubahan pada memori lokal,
di prosesornya itu tidak akan berpengaruh pada prosesor lain. Jadi ketika ada dua prosesor, prosesor 1 dan prosesor 1 mengalami perubahan pada memorinya. Nah, prosesor 2 ini tidak akan mengalami perubahan, itu karena eh, mereka memiliki memori sendiri-sendiri. Lalu akses memori jarak jauh harus dikelola secara eksplisit. Jadi memori ini tuh hanya bisa diakses secara jarak jauh dan dikelolanya secara eksplisit oleh programmer. Sebagai contoh sama kita analogikan sebagai pekerjaan memotong rumput. Jadi halaman rumput itu diposisikan sebagai distributed memory, lalu para pekerjanya ini adalah sebagai cores. Jadi ketika para pekerja bekerja pada halaman yang berbeda, artinya mereka ini bekerja pada memori yang didistribusikan gitu. Jadi setiap pekerja ini mengerjakan halaman yang berbeda-beda, mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Jadi pekerja A yang mengerjakan halaman A, pekerja B mengerjakan halaman B yang sama gitu loh. Artinya sama seperti distributed memory, di mana setiap core itu memiliki memorinya masing-masing. Dan ketika ada perubahan, ada misal pekerja A ada perubahan apa, pekerja B ini tidak akan mengalami perubahan gitu, tidak akan dapat melihat perubahan yang terjadi karena mereka bekerja pada halaman yang berbeda. Keuntungan dan kerugian dari distributed memory. Jadi keuntungannya itu adalah skalabilitas. Artinya ketika ingin menambahkan prosesor itu tidak akan memberikan masalah pada memori. Jadi mau sebanyak apapun prosesor yang ditambahkan tidak akan berimbas gitu pada kinerja si memori karena ya mereka ini berada pada memori yang berbeda-beda. Kerugiannya terlalu monoton dalam memprogram pada memori distribusi. Jadi apa ya, kayak tidak ada perubahan. Jadi terkesan monoton, tidak ada inovasi-inovasinya gitu. Dan semua relokasi data itu harus diprogram dengan tangan. Jadi tidak bisa secara otomatis. Begitu. Selanjutnya jenis yang terakhir, jenis yang ketiga yaitu hybrid memory model. Nah, hybrid memory model ini tuh merupakan gabungan, merupakan kombinasi antara shared memory dan distributed memory. Jadi ada dua memori gitu dalam satu memori yang baru. Jadi gabungan antara keduanya. Sebagian klaster saat ini sudah menerapkan memori hybrid. Jadi memori hybrid ini di mana sejumlah core ini berbagi memori pada satu node yang terhubung pada node lain. Jadi ada satu node. Satu node ini tuh terisi satu memori yang di dalamnya, di dalam memori ini ada sejumlah sejumlah core. Nah, ada sejumlah core yang setiap node-nya ini akan saling terhubung melalui sebuah koneksi. Tuh. Karena gabungan tadi. Jadi ada beberapa core di dalam satu memori dalam satu node di mana node ini akan saling terhubung gitu, satu sama lain. Sebagai contoh, sama kita analogikan seperti pekerjaan memotong rumput. Halaman rumput ini dimisalkan sebagai hybrid memory dan para pekerja ini dimisalkan sebagai cores. Jadi ketika beberapa pekerja bekerja pada sejumlah halaman yang saling terkoneksi melalui sebuah pola itu ya sama saja seperti hybrid memory gitu. Jadi dalam satu halaman ini ada beberapa pekerja yang bekerja di dalamnya dan terhubung dengan halaman-halaman. Ini misal halaman A dikerjakan oleh 5 pekerja, halaman B dikerjakan oleh 6 pekerja. Dan maka antar halaman ini tuh saling terkoneksi melalui sebuah pola. Keuntungan dan kerugian dari hybrid memory. Jadi keuntungannya sama yaitu skalabilitas. Jadi
Jadi keuntungannya itu kan skalabilitas, di mana ketika ingin menambahkan prosesor ke dalam si memorinya ini, ya tidak akan berpengaruh gitu pada kinerja si memori, karena mereka ini ada beberapa memori gitu yang menampung sejumlah core. Jadi ya tidak akan berpengaruh pada kinerja si memorinya. Kekurangannya Kekurangannya adalah programmer ini harus mengerti bagaimana memprogram komunikasi antar node, karena kan seperti yang sudah dijelaskan ya sebelumnya, di mana para pekerja ini bekerja pada sejumlah halaman yang saling terkoneksi. Jadi antar node ini tuh saling terkoneksi. Nah, ini merupakan pekerjaan tambahan penting bagi programmer, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan antar node-nya ini gitu. Mungkin dapat menggunakan metode MPI misalnya ya, atau beberapa metode lain gitu. Nah, mungkin kiranya cukup sekian penjelasan dari saya. Eh, Semoga dapat dimengerti, dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.